Apakah ini akan menjadi kapal induk pertama Indonesia? Muncul kabar bahwa Indonesia ingin membeli sebuah kapal induk bekas dari Italia yang usianya hampir 40 tahun. Jika kesepakatan ini berhasil, maka kapal ini akan menjadi kapal induk pertama yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Tapi, pertanyaannya, mengapa Indonesia ingin membelinya? Apakah ini keputusan yang bijak? Alasan dibalik pembelian kapal induk. Indonesia adalah negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Memiliki kapal induk tentu akan memperluas jangkauan militer Indonesia, memperkuat patrol maritim, dan meningkatkan respons terhadap bencana alam. Apalagi Indonesia terletak dalam Ring of Fire yang sangat rawan gempa, longsor, banjir, dan bencana lainnya. Tentu memiliki kapal induk akan mendukung mobilitas peralatan seperti helikopter, drone, dan peralatan lainnya. Sekilas, kapal induk memang tampak seperti pilihan yang wajar untuk negara dengan wilayah maritim yang begitu luas. Para pendukung ide ini berpendapat bahwa kapal induk tidak semata-mata untuk keperluan perang. Kapal ini juga bisa membawa helikopter, mengangkut logistik, dan membantu misi kemanusiaan saat terjadi bencana. Namun kapal induk yang akan dibeli ini bukanlah kapal induk berukuran raksasa seperti milik Amerika Serikat. Ini adalah kapal induk ringan, light carrier, yang berarti jumlah pesawat yang bisa dibawa lebih sedikit dan kemampuan tempurnya pun terbatas. Kapal induk ini diduga adalah Giuseppe Garibaldi, milik Angkatan Laut Italia, yang mulai bertugas sejak 1985. Kapal ini berukuran sekitar 180 meter dan bisa membawa hingga 12 pesawat lepas landas vertikal dan beberapa helikopter. Tapi bukan hanya kapal induk yang dilirik. Indonesia kabarnya juga ingin beli pesawat tempur Harrier Jamjet bersamaan dengan kapal tersebut. Jet ini terkenal karena kemampuannya untuk lepas landas dan mendarat secara vertikal, sangat cocok untuk kapal induk ringan. Namun masalahnya, pesawat Harrier sudah uzur. Banyak negara, seperti Inggris dan Amerika Serikat, telah memensiunkan jet ini dan menggantinya dengan pesawat tempur generasi baru seperti F-35B Lightning II, yang juga memiliki kemampuan VOT tetapi jauh lebih modern dan mahal. Belajar dari Thailand, perjalanan kapal induk Chakri Narwebet. Salah satu kisah datang dari Thailand. Negara ini pernah membeli kapal induk HTMS Chakri Narwebet dari Spanyol pada tahun 1997. Awalnya, pembelian ini digemborkan sebagai langkah besar modernisasi armada laut. Namun kenyataannya, kapal ini lebih sering bersandar di pelabuhan dibanding beroperasi di lautan. Masalah anggaran dan kurangnya pesawat tempur yang bisa digunakan, menyebabkan kapal ini hanya berfungsi untuk pelatihan dan upacara kenegaraan. Fungsinya sebagai kapal induk aktif hampir tidak pernah digunakan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah Indonesia akan menghadapi nasib yang sama jika tetap melanjutkan rencana pembelian ini? Dikabarkan bahwa Indonesia mempertimbangkan pembelian kapal induk bekas ini dengan harga sekitar 390 juta US dollar, sekitar 6,4 triliun rupiah. Tapi itu hanyalah harga awal. Untuk mengoperasikan kapal induk dibutuhkan biaya tambahan besar seperti modernisasi sistem senjata dan teknologi navigasi, pelatihan kru kapal dan pilot, biaya operasional tahunan, pemeliharaan berkala dan itu belum termasuk kebutuhan akan armada pendukung, kapal pengawal, kapal logistik, dan kapal pengisian bahan bakar. Tanpa semua itu, kapal induk akan sangat rentan dan sulit dioperasikan secara efektif. Apakah kesepakatan ini akan terjadi? Saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Indonesia maupun Italia. Diskusi kemungkinan masih berlangsung secara tertutup. Namun, meskipun kapal tersebut jadi dibeli, menjadikannya aset militer yang efektif akan menjadi tantangan tersendiri. Kapal tua yang belum tentu cocok dengan infrastruktur dan strategi pertahanan Indonesia memerlukan waktu, dana, dan tenaga besar agar benar-benar bisa berfungsi sesuai harapan. Pertanyaan besar lain adalah, apakah ini cara terbaik bagi Indonesia untuk menggunakan anggaran pertahanannya? Kapal induk sangat mahal untuk dibeli, diperbarui, dan dirawat. Meski ide ini memunculkan antusiasme, kenyataan fiskal Indonesia menunjukkan pembelian ini mungkin tidak realistis. Anggaran pertahanan Indonesia masih harus dibagi untuk berbagai keperluan strategis lainnya. Para pakar berpendapat, jika tujuan utama Indonesia adalah bantuan bencana, keamanan maritim, dan pertahanan kawasan, maka ada opsi lain yang lebih hemat biaya dan tetap efektif, seperti fregat dan korvet modern yang bisa beroperasi fleksibel dalam banyak situasi.
kapal selam, yang meningkatkan daya cegah dan tak terlihat. Pesawat patroli maritim seperti CN-235 MPA, buatan PT Dirgantara Indonesia, yang bisa digunakan untuk pemantauan wilayah laut. Antara simbol kekuatan dan kebutuhan nyata. Membeli kapal induk bisa menjadi simbol kebangkitan kekuatan maritim Indonesia. Tapi tanpa strategi matang dan kesiapan operasional yang memadai, hal ini bisa menjadi beban anggaran yang besar tanpa manfaat nyata. Alih-alih mengejar kebanggaan simbolik, para pengamat menyarankan agar Indonesia fokus pada pembangunan kekuatan laut yang sesuai dengan kebutuhan geopolitik dan anggaran yang tersedia. Strategi yang terukur akan jauh lebih berdampak ketimbang pencitraan semata. Tapi walaupun begitu, admin sangat mendambakan negara kita memiliki kapal induk agar punya efek deteren bagi yang ingin macam-macam pada negara kita. Bagaimana dengan pendapat kalian? Silakan tulis di kolom komentar.